Misalnya lele kita tanam 1.500 atau 2.000 aja, pegawai kantor cuma 50 itu udah bisa muntah-muntah makan lele berkali-kali itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dudi dan rekan saya Mas Asan. Kita kembali lagi di Ngopi Asik, ngobrol penuh inspirasi dan informasi menarik dari Becukai Bengkulu. Hari ini Mas Asan kita bertamu ke kantor Tegal ya. Kantor Tegal, di sana sudah ketemu ada Mas Bambang yang lebih minta dipanggil Mas Bems dan Mas Ahmad Sadli. Nanti kita tanya tuh dari Bambang ke Bems. Ya mungkin itu perlu kita pendalaman lebih lanjut ya. Iya. Kira-kira apa yang kemudian mendasari Bambang menjadi Bems? Ada kepentingan marketing barangkali. Jadi Mas Bambang bisa langsung dijelasin Mas, kenapa Bambang jadi Bems? Oh, itu ini sih panggilan biar lebih modern aja gitu. Sebenarnya ada ini lagi, kalau panggilan yang lebih bagus lagi ada, cuman khusus gitu, nggak semua orang boleh. Oh, untuk kalangan tertentu ya? Biar lebih modern aja gitu. Siap. Oke. Nah, yang seperti ini nih perlu kita cari ini. Jadi sama Bang, kayak di kantor kita itu. Nih kita sedang pingin suatu kegiatan yang bermanfaat gitu ya buat kantor gitu ya. Kalau mengganti nama kayaknya belum manfaat ya. Belum terlalu inspiratif. Nah, kita makanya sore ini kita mengundang Mas Ahmad Sadli ini. Menurut informasi yang kita dapat nih Mas, Mas Sadli ini change agent-nya kantor Bea Cukai Tegal ya. Salah satu personil yang luar biasa katanya. Iya, juara apa aja tadi ya yang kita dapat ya? Dapat informasinya futsal, tenis meja, futsal. Pokoknya multi talentan deh. Lari juga nggak? Lari mungkin juga. Lari juga nggak Mas Sadli? Kita nyapanya dengan kenyataan itu Mas. Mas Sadli ya. Kita nyebutnya Mas Sadli ini ya. Siap. Mas Sadli. Mas Sadli ini adalah pegawai teladan Bea Cukai Tegal tahun 2020. Tepuk tangan virtual, luar biasa. Jadi kita nggak salah mengundang juga ini. Betul. Jadi dibantu oleh tim humasnya kantor Tegal, tim humas Bengkulu berhasil menyambangi kantor Tegal, tapi langsung bertemu dengan salah satu yang terbaik di sana, Mas Sadli. Nah, kita mau ngomongin apa sama Mas Sadli nih? Bingung ya? Terlalu luas kalau kita. Kalau banyak sekali nih. Kalau soal minat kayaknya luar biasa. Ke masalah kita aja ini. Langsung aja. Tentang gini lahan Bang. kosong yang tidak termanfaatkan. Betul. Nah, di Bengkulu ini Bang, ini ada kok jadi Bang ya, Mas Sadli. Di kantor kita itu ada beberapa lahan kosong ya. Sekarang jadi rumput gitu. Nah, ada beberapa titik ya. Kita terpikir untuk jadi apa gitu, jadi taman kah atau jadi kolam gitu. Sesuatu yang produktif lah ya. Iya, sesuatu yang produktif gitu. Terus kita ini nih cari-cari nih apa gitu. Kita kepikiran itu kolam ikan. Nah, pas ngobrol sama Mas Bambang ini, langsung tuh Mas Bambang teringat, Pak Ahmad Sadli gitu. Oh, bukan Mas Bambang langsung bilang, "Oh, saya ikan" gitu kan ya? Bukan. Kan ya. Jadi ngomongnya langsung. Saya sebenarnya bukan ikan, tapi ikon. Oh iya, icon. Oh iya. Beda penyebutan dikit aja, maknanya beda jauh ya Mas Bambang ya. Icon. Masuk juga ya. Masuk juga. Ikan dan icon. Memang layak sebagai luar biasa. Jadi Mas Sadli, nanti kayak kita butuh waktu beberapa sesi ini ya untuk mengulik ini nih inspirasi dari Mas ini. Olahraga iya, hobi iya. Tapi untuk yang kali ini, fokus dulu kita nih. Kita batasi diri dulu rasa penasaran kita ini. Iya, kalau enggak nanti melebar jauh-jauh kali kita. Iya, 2 jam nih selesai nih. 2 jam nggak cukup. Durasi soalnya. Oke. Jadi Bang Mas Sadli,
yang pertama kita tanyakan nih, sebenarnya yang mendasari kemarin itu bikin kolam itu apa, Pak? Udah kayak ini ya, kayak mau pidato kenegaraan ya. Apa seperti kami gitu Pakai melihat batuk dulu. ada Biar lahan kelihatan kosong rileks gitu. gitu, Mas. Gimana? Jadi ceritanya gini, kurang lebih itu awal bulan Oktober lah, bulan Oktober 2020. 2020, sekitar Baru. bulan itu Baru berarti. baru. Karena kita hitungannya itu 3 bulan itu panen lelenya lah. Jadi kita tarik mundur sekitar bulan Oktober itu. Awalnya ide itu muncul dari kepala seksi PKC, atasan saya langsung. Karena kebetulan di kantor Tegal itu kan menerapkan Go Green ya, gitu ya. Dan ada skep penunjukannya dari kepala kantor. Gerakan penghijauan. Iya, jadi karena kita waktu itu dalam rangka WBK sebagai kantor WBK, kemudian itu dari kepala kantor mencetuskan skep penunjukan. Jadi ada beberapa item di situ, misalnya penugasan sebagai penanggung jawab yang pengelolaan sampah. Kemudian itu dibentuk pejabat eselon 4 apa. Kemudian ada lagi terkait misalnya penanganan penghijauan di lingkungan kantor Tegal, ditunjuk tanggung jawab kepala seksi siapa kayak gitu. Jadi ada penugasannya. Betulan atasan saya ke Kasih PKCDT itu sebagai penanganan yang terkait sampah gitu, pengelolaan sampah. Jadi sempat ada pembuatan sampah sampai ke kolam. Ini agak Bang. Awalnya dari situ. Maksud saya awalnya, iya. Karena dia sebagai pengelola dan Go Green itu, kemudian dia ngobrol lah sama saya kayak gitu. Itu ada lahan di belakang kantor itu, daripada nggak dimanfaatkan, bikin aja kolam lele kayak gitu. Seluas berapa, Pak, di sana? Sebagai gambaran itu berapa luas itu, Mas? Untuk tanah kosongnya itu sekitar 3x7 lah. 3x7 yang kita tempatin untuk pembuatan kolam yang sekarang. Oh, jadi nggak cukup lah ya kalau untuk bikin rumah ya? Ada lahan lain yang kosong itu masih ada. Cuma kemarin yang kita buat itu di belakang kantor itu lahan yang ukuran sekitar 3x7-an lah. Gitu. Oke. Akhirnya atas ide itu dari kepala seksi, oke, kita siapkan. Udah begitu lama nyambung, Mas Bem itu juga ngobrolin masalah itu gitu loh. Ngobrol sama saya, Mas, gimana kalau kita di sini kantor Tegal itu bikin semacam kegiatan untuk ngisi lahan yang kosong itu, kita bikin kolam ikan. Karena dia, Mas Bem itu, ide itu muncul karena dia di kantor sebelumnya itu dia juga melakukan seperti itu loh. Di kantor mana, Mas Bem? Nah, jadi gini nih, kan saya ikon. Jadi saya suka ikan. Makanya di setiap tempat tinggal yang saya tempatin itu, entah itu kantor, entah itu rumah, biasanya selalu bikin kolam ikan, kan kolam ikon. Nah, di Ketapang waktu itu saya sempat bikin kolam juga, kolam ikan, kolam lele, sama kolam ikan nila, dan itu hasil panennya itu bisa dimanfaatkan oleh seluruh penghuni kantor berkali-kali. Misalnya lele kita tanam 1.500 atau 2.000 aja, pegawai kantor cuma 50 itu udah bisa muntah-muntah makan lele berkali-kali itu. Ikan nila juga sama. Panennya bisa kita manfaatkan untuk teman-teman kantor. Nah, kadang-kadang kita bikin acara makan bareng di kantor ya, menunya ikan dari hasil kolam itu. Gitu. Kalau untuk makan bareng mungkin kita udah nggak kehitung ya Kang ya, berapa kali makan bareng ya. Tapi karena
tapi belum ngomongin tentang hasil dari produksi dari usaha sendiri. Ini yang langka. Nah, ini. gitu. Maksudnya sensasinya bukan di makan ya sebenarnya. Yang kita harapkan itu keseruan mungkin waktu nguber nangkep lelenya atau Oke, kena patil gitu ya. lucu-lucuan aja. Iya. Nyemplung-nyemplung kolam, ada yang ulang tahun jadi kita masukin ke kolam situ, lumayan itu. Iya, betul. Gitu. Ini bagus. Oh, bulan depan ultah. Siapa? Pas nih. Dipaksain gue ultah bukan bulan depan. Cemplungin kolam. Ya, jadi dimulai dari ide sederhana ya, hanya pemanfaatan lahan ya. Lahan sekitar 3,3 kali 7 meter ya, karena nggak cukup kalau untuk buat bikin rumah ya. Jadi mendingan Cukup bikin kolam ya. Rumah, kalau mau kita pelihara kelinci bisa, rumah kelinci cukup itu. Oh iya, saya nggak nyebut juga rumah apa ya benar-benar. Ya. Salah tuh. Iya. Terus selanjutnya gimana? Apa masalah terus, persetujuan, masalah eksekusi dan sebagainya gimana, Mas Adli? Nah, ini yang kita tanya ini. ya udah. Kita pernah keniatan juga tuh. Sampai sekarang masih mangkrak tuh proyek itu. Hanya bentuk niat. Nah, cara mengawalinya nih, Mas. Apa eksekusi pertama nih? Kami kemarin sudah beli gorok ya. Sudah beli cangkul. Macam-macam lah. Sudah alat itu. Tapi kok nggak jadi-jadi gitu loh. Nah, ini eksekusi apa pertama ini yang ini? Oh, biar jadi gitu. Kita bisa, kan teman-teman kita juga banyak nih, niat apa terus nggak jadi-jadi gitu. Ya mungkin langkah selanjutnya setelah ide itu muncul, akhirnya udah kita sepakati, kita niatkan, kita lanjut gitu. Akhirnya kita karena melihat juga kebetulan di kantor itu kayu ya, banyak kayu yang tidak terpakai, ya, yang mana kayu itu bisa dimanfaatkan untuk sebagai penopang di sekeliling dari kolam itu. Jadi itu bisa mengurangi biaya pembuatan kolam. Akhirnya kita disepakati, kita beli kolam ukuran terpal, kita beli online terpal itu ukuran 2x4. Terpal yang sudah ada ya di online seperti itu ya? Sudah ada, bisa di lewat Shopee atau banyak. Ada kita kemarin ribet loh, beli terpal terus dibentuk-bentuk sendiri. Oh, jadi terpalnya itu kalau yang online itu sudah jadi, Mas. Kurang tahu kita. Tinggal kita pesen aja ya. Iya. Itu sudah bentuk, nanti tinggal istilahnya kita buat penopang-penopangnya aja. Kayu-kayu yang sekeliling nanti kolam. Nanti setelah dibikin sekuat mungkin, karena kan itu nanti akan diisi air yang lumayan ya, karena dengan ukuran 2x4 kolam itu mau nggak mau kita pakai kayunya kayu balok yang besar lah, jadi nanti kedepannya itu tidak roboh lah gitu. Sebentar Mas Adli, Mas Bambang, mungkin kita tadi kan sudah dapat kiriman gambar ya. Boleh kita kasih gambaran dulu ya? Oke. Boleh. Mas, boleh diputar ya. Jadi kayak gini ya, kurang lebih gambar dan situasinya ya. Loh, ada hidroponik juga itu? Betul. Wah. Ini bisa jadi hiburan tiap hari nih. Lagi suntuk ya kan di ruangan kerja, taburin aja pakan. Ya, itu akhirnya jadi rutin untuk kegiatan kita kalau pagi sebelum aktivitas bisa lah. Oke. Sebenarnya kalau boleh sedikit merevisi, kalau boleh nih itu sebenarnya kayaknya bukan kolam ya. Itu lebih kepada bak kali ya. Karena ke atas. Kalau kolam kan ke bawah ya. Apa pengertian saya yang salah? Tapi kalau kita searching terpal itu di toko Pak Edi itu namanya kolam terpal namanya. Yang sudah jadi. Nyebutnya kolam itu ya. masalah kita kemarin. Nggak gaul. Ternyata ada yang jual, tinggal siapa? Iya, di toko Pak Edi banyak, Mas.
di toko Ya Pak mungkin Edi. kalau pengen repot ya memang harus tadi siapkan Itu- cangkul, terus beli bata untuk bikin kedalamannya Salah berapa kita. kayak gitu. Itu kalau pengen repot, tapi kalau pengen Apa namanya? praktis, yang sudah Karena jadi sih. Karena itu ke atas dari permukaan tanah ya. Tadinya Iya. kita berpikirnya mungkin kita perlu menggali sedikit beberapa dalam lah, nggak terlalu dalam untuk sebagai katakanlah sebagai elemen dasarnya. Tapi ternyata nggak perlu ya. Itu langsung aja ke atas aja dari permukaan tanah langsung ke atas saja. Iya, Iya, nggak perlu Mas. Yang penting Makanya permukaan bawahnya rata, Mas. Diratakan aja biar nanti nggak ada apa namanya benjol-benjolan di bawahnya lah. benjolan yang bisa menyebabkan Merusak. portalnya bocor. Oke. Itu Oke. kayu-kayu kalau misalnya nggak ada kayu, pakai bambu juga kuat. Bambu juga bisa. Iya, Itu iya, iya. penopangnya itu. Salah pertama kita kemarin nggak nanya. Iya, betul, betul. Dan, Oke. Dan Ini, belum apa, tahu juga untuk- mau nanya ke siapa kan? Keunikannya lele ini kan dia pemakan Sama. segala ya, pemakan segala. Jadi di Tegal itu kan makan siang itu di kantor. Nah, itu selalu banyak sisa-sisa makanan itu kalau kita buang. Semacam limbah domestik lah ya. Nah, betul. Nah, kalau kita buang kan sisa-sisa makanan itu bisa menyebabkan bau busuk, banyak lalat. Nah, itu kalau kita cemplungin di kolam lele itu bersih. Langsung dihajar itu sama lelenya itu. Nanti lelenya gantian kita hajar. Jadi Wah, Mas pengolahan Bambang. sampahnya dari sini ya masuknya ya. Mas Bambang pendendam ini sama lelenya. Iya. Banyak manfaatnya ya. Apa sih tadi? Bulanan. 3 bulan ya Pak, udah panen ya. 3 bulan. 3 bulan udah 3 panen. bulan. 3 Terus bulan. sampah 3 sisa bulan? makanan. Juga tergantung bibit yang kita tabur kan? Enggak, rata-rata bibit segini nih 300 rupiah per ekor. Itu Oke. 3 bulan sudah 3 bisa. bulan sudah layak konsumsi. Ya. Betul. Kemarin kita sudah panen pertama bulan apa ya Mas? Bulan kemarin ya? Ya bulan Februari lah. Februari Iya, pas libur bulan itu. Bisa dipanen untuk teman dimanfaatin. Itulah akhirnya jadi bermanfaat juga buat penghuni rumah mes yang tidak pulang kampung. Ya, itu. Nah, ini yang seru nih. Itu. Nah, nyebut jumlah tadi ya. Misal dari kolam ukuran 2 kali 4 meter itu lele berapa ekor bibit? Kepadatan penduduknya. Kalau kemarin itu kita tabur sekitar 2000-an. 2000 kurang lebih lah 2000. Tapi bisa muat sampai 3000. Karena jujur gini nih, kalau kita baca di Google ya, di petunjuk-petunjuk pertanian itu, kita kayaknya mempraktikannya itu masih abstrak gitu. Tapi ini ada rekan kita sendiri sudah praktek, kita akan lebih yakin ini. Jadi itu selalu berbanding lurus ya, antara ukuran sama jumlah ya, bisa ya. Misal kita buat 4 kali 8, berarti bisa muat 4000 ya bibit ya. Ya. Kurang lebih seperti itu Mas. 4 kali 8 mungkin bisa 5000 Mas. 5000. Iya, 5.000 atau 6.000. Karena kita 2 kali 4 itu 2.000 itu masih termasuk longgar. Oke. Terus masalah kedua nih, tadi pakan kan bisa disambi dari sisa makanan kita ya. Ya. Terus airnya gimana air? Ada peralatan lain nggak? Atau gini deh, bisa dijelaskan seperti ini nggak? Kalau misal buat kolam 4 kali 2 tadi, kita habis biaya berapa gitu? Anggap Bengkulu sama Tegal harganya sama nih. Oh ya. Mas. Kalau pakan itu kita kemarin belinya kantongan sih. Itu pakan yang jadi ya, yang memang pakan spesial ya. Yang jadi. Jadi kita beli untuk malah lebih murah. Kalau kita beli kiloan itu kan hitung-hitungannya kalau dibandingkan dengan kita beli sekaligus 1 karung itu akan lebih murah yang dalam 1 karung sih. Jadi kita belinya itu 1 karung ya kemarin kurang lebih antara 300-an juga lah. Kurang lebih. Itu untuk biaya pakan. Kalau untuk permodalan dari awalnya itu? Kemarin kebetulan kita itu dari sisi anggaran awalnya itu swadaya. Terus terang aja swadaya. Jadi
karena ide itu muncul, oke lah kita lanjut dan kita ngobrol sama Mas Bambang. Oke, sementara kita swadaya dulu lah sambil memancing, siapa tahu dengan kita ngawali, kemudian kita sampaikan ke kepala kantor, kemudian Subag umum dan mensupport, akhirnya bisa dibantu dari kantor kayak gitu. Tapi yang jelas selama ini kita pakai awalnya dari swadaya gitu. Mulai dari pembelian bibit pun kita juga waktu itu Mas Bem saya juga pesan kayak gitu. Jadi kalau setelah 3 bulan itu 1 kilo isi berapa ekor? 3-4 ekor? 1 kilo Ya mungkin kurang lebih antara sampai 4-5 lah ya. 4-5 ekor lah. 4-5 ekor. 5 ekor gitu. Setelah 3 bulan ya, Mas Adli ya. Gitu. Oke. Jadi Dan itu memang ya harus dijaga juga terkait air. Air itu kan akan berpengaruh juga. nah ini airnya nih. Jadi Airnya air itu kalau sumur atau pump? kita kemarin itu betulan ngisinya pakai pump. Meskipun kita ada air asin, tapi kita kan ada saluran di pump ya. Jadi kita kemarin kita pakai air pump. Memang kita harus monitor sih terkait air gitu loh. Karena itu akan berefek kalau misalnya airnya sudah kelihatan kurang bagus. Itu untuk pertumbuhan lelenya sendiri itu akan menghambat kayak gitu. Akan terhambat. Kondisi air yang bagaimana itu yang harus dijaga? Itu mungkin akan kelihatannya itu dari tingkat kebutekannya apa gimana? Ya termasuk itu. Nanti efeknya akan kelihatan dari ikannya gitu. Dia yang biasanya kalau misalnya kondisi airnya bagus, itu kita kasih makan, itu lele itu akan nafsu makan itu bertambah gitu loh. Jadi akan semua berebut gitu, berebut. Jadi yang mengasihkan inilah, menarik. Lincah ya, lincah. Lincah akan berebut. Tapi kalau misalnya dari sisi airnya itu kurang bagus, itu akan berefek kayaknya ikan itu jadi males makan, terus lemes, akan jadi misalnya ada yang mati, ngambang kayak gitu. Nah, kemarin langkah kita sempat akan terjadi seperti itu, antisipasi kita kuras. Kita kuras separuh, kemudian kita isi dengan air yang baru lagi. Air pump? Iya. Jadi dia justru dalam keadaan air bersih itu, Mas Adli? Iya, tapi kan apa ya, kalau dalam pemeliharaan ikan kan ikan itu butuh, istilahnya apa itu? Istilahnya apa Mas Bambang? Kalau kandungan airnya yang cocok. pH. Apa ya? Kadar apa? Kadar oksigen. Ya kurang lebih seperti itulah. Atau itu bagaimana memonitornya? Pakai alat atau enggak, alami aja Mas. Kita alami aja. Ini yang susah nih, berarti pakai feeling ya. Gitu loh. Itu yang tadi kita sampaikan. Kalau ikannya misalnya ikannya pecicilan apa enggak gitu ya? Makan itu berebut kayak gitu. Sekarang enggak kayak gitu. Oh, gitu. Jadi gitu. ukurannya jadi, alami saja. Kita juga sebenarnya dari sisi pengetahuan yang expert enggak begitu expert tuh kayak gitu. Cuma karena kita sering sharing dengan Mas Bambang, dengan teman-teman yang mungkin sebelumnya di rumah juga punya peliharaan yang sama, ikan lele juga, yang mereka ngasih masukan kayak gitu. Kelihatan kok ikannya gini ya, oh ini airnya kayak gitu. Dari masukan itu ya kita akhirnya melakukan pergantian kayak gitu. Dan memang benar setelah kita ganti, kita isi lagi, ikan itu kelihatan bergairah gitu. Bergairah. Gitu. Semangat untuk makan, kita kasih makan, mereka berebut lagi kayak gitu. Jadi, berarti tipenya kuras manual atau di setting di plastik terpalnya itu ada saluran pembuangannya atau gimana itu settingannya? Nah ini nih yang kemarin itu kebetulan ada pompa yang nggak kepake, pompa kantor ya, akhirnya kita manfaatin. Kita daripada nguras sendiri juga nggak mungkin. Oke. Pakai pompa sedot kayak gitu. Iya. Jadi gini Mas,
dalam satu kolam itu kita yang dibutuhkan itu ya, berarti oke ini buat teman-teman kita di misal kantor lain ya yang ingin mengawali juga ya. Berarti yang penting bikin kerangkanya ya sesuai ukuran. Terus beli terpal. Habis itu diisi air, udah diisi bibit, tinggal kasih makan. Sesimpel Jangan itu ya. dulu Mas, jangan dulu. Kalau Gimana misalnya nih? kolam itu sudah kita isi air, Nah, ini nih yang endapkan kelewat dulu. nih. Endapkan dulu ya kurang lebih 2 hari lah, 2 hari sampai 3 hari. Diendapkan itu maksudnya ini. Jangan langsung. Maksudnya Didiemin ya, didiemin dulu air ya. itu dibiarkan dulu, jangan langsung begitu kita isi air kolamnya, terus kita bibitnya langsung kita templungin gitu. Jangan. Itu maksudnya kita biarkan dulu air yang di kolam itu ya 2 sampai 3 hari lah. 2 sampai 3 hari setelah lewat itu baru ikan kita taruh di kolam bibitnya gitu. Sorry, mungkin ada yang kurang. Tinggi kolamnya tadi itu berapa ini ya, Mas? Dari ukuran 2 kali 4 itu kurang Itu lebih 1 meter. 1 meter ya. Kurang Oke. lebih 1 meter. isi air berapa senti? 70 atau Ya, sepenuhnya 3/4 itu? lah, kita kasih 3/4-nya. Jadi itu 75 3 cm per ya. 4 aja ya. Iya. Dia hanya butuh air tergenang, air-air yang tidak perlu sirkulasi, atau butuh kayak pompa akuarium Sirkulasi gitu. Dikasih pancuran gitu, Pak. Pompa akuarium gitu, ada air, ada kerucuk-kerucukan gitu kan. Nah, sebenarnya kan kalau lele itu kan terkenal dengan ikan yang tahan banting, maksudnya dia bisa hidup di kondisi air yang bagaimanapun. Bahkan kadang-kadang kalau di Jakarta itu kan katanya ditaruh di septic tank pun bisa Itu. hidup dan berkembang gitu kan kalau yang namanya lele itu. Tapi kemarin kita punya ide di atasnya itu dikasih dengan tanaman sayur kayak sawi atau kangkung gitu. Nah makanya kita tadi kebetulan ada pompa ya, ada pompa air yang nggak kepake. Jadi kita pakai buat untuk sirkulasi air kolamnya itu sendiri. Nanti air kolam yang dari bawah itu kita tarik ke atas di pipa-pipa tanaman sayur tadi. Jadi sekalian ngairi tanaman tadi, sekalian membuat sirkulasi buat ikan. Oke, Double inspiratif fungsi ya. sekali. Dan sayurnya apa ditaruh di situ? Sawi. Sawi. Sawi ya. Ya. Oke. Itu kan Sawi kangkung sawi. ya. Bawang Itu merahnya tercetus ide sawi karena kan banyak ini ya yang di mes ini kan kadang-kadang kalau malam ya suka Pasti mie. bikin Indomie itu tinggal metik sawinya di situ gitu. Kalau itu masih sama dengan di sini. Ada mie, kita nyari sawi. Oke. Siap. Oke. Kayak kebayang, Pak. Berarti kesalahan kita kemarin kita kudet Nggak ya. cari informasi. Nggak cari informasi. Mungkin gini Mas, tadi kan Mas Hasan nanya tentang biayanya ya. Iya. Kalau kolam terpal itu tergantung dengan kualitas dan ukurannya. Nanti harganya berbeda-beda tergantung kualitasnya. Ada yang A11, ada yang A12, ada yang A15 gitu. Itu apa tuh? Ketebalan. Waduh, istilah baru ini. Tingkat ketebalan dan tingkat keawetannya mungkin ya. Kalau yang A15 itu kan bisa dipakai sampai 3 tahun tuh yang kita punya itu. Itu ukuran 2x4 itu kemarin sekitar 300 ribuan. 300 ribu udah sama ongkir ke Tegal kalau nggak salah itu kemarin. Satu paket ya, bukan per meter persegi gitu ya? Oh bukan, udah satu paket dan itu nanti kolam terpalnya itu sudah dilobangin di pinggir-pinggirnya itu dikasih dengan ring kayak gitu, jadi kayak mata ikan itu ya, mata ayam itu ya. Pas waktu Tinggal masang diikat, itunya enak. Oke, mungkin nanti kita juga akan minta rekomendasi toko penyedianya itu. Toko Pak Edi Mas. Tapi nggak usah kita posting di sini, nanti mungkin langsung aja. Jadi mungkin bisa menjadi referensi kita nih, Kang. Iya. Nah, niat kita memang setelah ini kita itu mau merealisasikan ini kolam kita. Nah, nanti kita minta asistensi ya dari sana ya. Seperti apa, udah benar atau belum gitu. Nah, bayangin kita kemarin ya, kita beli cangkul, kita mau gali lubang tanah. Minimal ngeratain karena kita punya lahan di belakang di tempat hunian kita di komplek di rumah dinas mes itu
permukaan tanahnya agak seperti lereng, miring. Jadi at least bagaimanapun kan kita harus punya ini yang rata ya, karena kan kalau air nanti berat sebelah juga kan nggak mungkin gitu loh. Iya. Jadi mungkin alat-alat tadi tuh disiapin awalnya untuk minimal ngeratain kalau nggak nggali ke dalam. Tapi kalau ternyata referensinya bisa kita main ke atas yang menyerupai bak gitu ya. Kalau mungkin itu batu mungkin nyebutnya bak gitu ya kan. Itu karena bisa ke atas mungkin kita ya paling hanya untuk ngeratain permukaan kali ya. Oke. Kebayang. Jadi nanti kalau misalnya kita sudah mungkin kita ini dulu ya, rancang dulu ya pakai materialnya apa, kemudian Jadi kalau alternatifnya gimana. bibit ini bibit 300 ya. Terus apa namanya? Tadi terpal 300, mungkin modal 1 juta udah cukup ya? Oh, kalau 1 juta itu udah lebih dari cukup itu. Lebih dari cukup ya? Iya. Nah, kita tinggal nodong nih ke teman-teman iuran 50 ribuan ya. Bisa jadi. Tapi udah bener sih Mas Hasan itu kalau mau bikin kolam memang pertama mulai dari niat ya. Kalau dimulai dari nol berarti kita usaha Pertamini aja. Iya benar. Karena kalau dimulai dari nol ya nggak jalan-jalan juga ya. Kita kayak slogan itu ya. Iya, Pertamini. Kan disebut mereknya. Mulai dari nol ya. Iya. Yang benar mulai dari niat sih. Niat. Kita baru niat nih. Itu aja udah berpahala kok. Itu udah benar. Itu udah berpahala ya, hitungannya kan ya. Aduh. Iya. Ternyata ada yang jual terpal udah dibentuk. Oh. Baru tahu loh. Itu sorry, dibentuknya itu apa pakai jahitan atau gimana? Lem atau apa itu? Lem atau jahitan? Sudah jahitan. Itu sudah jadi kok Mas. Sudah jadi kotak itu. Iya, dalam bentuk jahitan. Jahitan kalau itu kan plastik rawan bolong tuh atau terpal tuh rawan sobek. Enggak. Memang sudah dibentuk seperti itu. Jadi dia nggak ngerembes air tuh nggak keluar? Oh, tidak. Oke. Memang dibikin itu seperti itu untuk kalau mau lebih nggak ngerembes lagi mungkin gitu. bisa pakai sayap Mas. Jadi supaya nggak bocor atau tembus ke samping. Juga aman gitu. Iya, supaya tidurnya nyenyak gitu ya maksimal. Iya, lelenya tidurnya nyenyak. Oke. Jadi kalau pakai sayap itu anti bocor dan anti tembus ya. Iya, anti tembus. Oke. Nah, di awal tadi tuh kita sempat singgung ya. Ini untuk kebersamaan kantor gitu ya. Nah, itu menarik sekali itu. Nah, yang manen itu gimana? Serahin bareng-bareng atau dibikin lomba nangkep gitu? Atau tiap yang lapar terus kemudian nyerok itu gorengnya sendiri? Atau ada kesepakatan tuh nanti itu? Ini soalnya kalau misalnya halal bersama ya, ini kok dia terus yang makan. Nah, itu gimana tuh? Kita pengen tahu dari sisi itu tuh. Ada aja yang julid gitu ya? Iya. Nah, itu gimana manage-nya tuh? Ya, sebenarnya kalau mau diresmikan bisa sih bikin nota dinas. Gitu ya. Nota dinas urusan kolam lele, perihal kolam lele gitu ya. Satu orang maksimal 5 ekor gitu ya. Jadi sebenarnya ya kita kembali ke awal kita berprinsip bahwa dari kita oleh kita untuk kita gitu. Jadi ya siapa yang ingin tinggal ambil aja kayak gitu aja sih. Bukan Mas. Dari kita oleh kita untuk saya bukan ya? Oh enggak Mas. Bukan. Jadi siapapun boleh yang ingin entah itu misalnya CS atau PKD atau pegawai kita sendiri atau siapapun kalau pengen makan lele udah ambil aja kayak gitu. Oke. Sebelum terlalu jauh, ini kan berarti konsepnya lele pembesaran ya? Ya. Lele pembesaran ya berarti belum bicara tentang pembibitan nih. Belum. Enggak. Oke. Jadi nanti hasilnya itu berdasar dari sejak tabur aja pembesaran 3 bulan baru ada hasilnya gitu ya. Oke. Ya, tadi seperti yang disampaikan Mas Bem lah, manfaatannya itu untuk sama gitu Mas. Bentuk sama-sama. Iya. Ada nilai komersialnya juga dong berarti? Waduh, kalau ke situ sih kita belum berpikir Mas. Iya, belum terpikir berarti. Pokoknya ya untuk happy lah, hiburan. Ya kan namanya kita sebenarnya pekerjaannya kan bukan melihara lele. Kita kan
Biaya Makan cukai lele. pakai seragam. Wih, luar biasa. Luar biasa. Ini Biasa hanya emang. efek samping ya, side effect ya. Iya. Enggak, itu efek belakang Mas, soalnya di belakang kantor. Oh iya betul. Betul. Kalau kita side effect itu di Side samping effect, kantor efek soalnya. samping. Efek samping ya, samping kantor, betul. Samping. Bisa juga sih kalau mau ini, takutnya kalau digelar di belakang nanti malah jadi ngumpanin biawak. Nah, di sini masih banyak biawak, Pak. Oh Iya. gitu. Itu Oh. jadi gimana? Apalagi biawak tuh seneng air, malah ngumpanin biawak. Nah, ntar. di sana gimana? Ada challenge lain nggak? Maksudnya tantangan hama Atau hama apa? ya, gangguannya apa itu kalau di sana? Kucing Mas. gitu, misal ditangkepin kucing itu, ada pesaing nggak selain kita, Pak, yang nangkepin lelenya itu? Siapa tahu ada Oyen barbar di sana. Nggak ada. Nggak ada ya. sih. Sebenarnya kalau di Tegal sih aman ya, karena jauh dari hutan, kayak di Bengkulu kan, kantornya di tengah hutan gitu. Kita Nah, tantangan kita di sini nih, Bang. Sebenarnya bukan di tengah hutan kita. Sebentar Mas. Hah, gelap. Nanti kita bikin nota Jadi di gimana Jawa. kalau di sana aman ya, cenderung ya. Terus Paling nanti ada lampirannya ini ya. kita harus lele itu kan dia termasuk hewan yang kanibal ya, kanibal dan kita makannya harus selalu jawaban tercukupi. itu biar cepat. Jadi kendalanya kalau misalkan kita telat link yang beli disampaikan pakannya oleh atau yang di nggak nota ada dinas sisa itu. makanan yang Kita udah cukup ngecek untuk kok. dibuat pakan. Yang penting nota dinas itu. Sebentar Mas Bambang, Oke. mungkin agak. Belum dan. Yang usulan Hasan ya. Oke, sorry. Gimana? Nah, paling kendalanya itu lele itu kan kanibal. Kita harus pakannya itu harus senantiasa cukup buat mereka gitu. Kalau tidak, mereka akan memakan sesamanya. Yang ukurannya lebih kecil nanti akan dimakan sama yang ukurannya lebih besar. Oh gitu ya? Iya, makanya yang benar seharusnya kolamnya nggak cuma satu. Kalau lele, mungkin ada 2 atau 3. Jadi setiap 1 bulan itu kita sortir, kita pisahin yang ukurannya sama. Kita sortir biar nggak makan gitu. Jadi bisa idealnya harus disensus gitu, 1 kali periode berapa 1 bulan gitu, disensus yang besarnya sama digeser gitu ya. Sama kayak kita nih, aku masih kurus kok udah gembung ini nih. Jadi gendut-gendut dipisahin gitu ya. Iya. Karena dia mau makan itunya ya, makan sesamanya ya. Iya, dia kanibal. Makanya kalau kita tanam misalnya 2.000, kalau pas kita panen semua mungkin hasilnya nggak sampai 2.000, paling 1.700, 1.800, 10% pasti dia jadi makanan bagi yang lainnya. Penyusutan ya. Iya. Penyusutan dari sisi jumlah, karena kan ya repot juga ngitung 2.000 ditebar. Kemarin Masa di absen 2.000 hadir semua apa enggak ya? Iya. Nah, apalagi dikasih nama tuh ada masukan yang bagus tuh dari belakang tuh, dari orang di belakang layar tuh. Sebenarnya ini ada yang lebih canggih lagi, kalau mau kita kasih barcode. Itu mungkin kerjaannya Pak Mas Hasan nih. Aduh, Ya, ini Ngasih barcode ya kan. Repot-repot ngasih barcode tapi terus langsung dimakan gitu, buat apa juga. Nih, Jadi kalau memang ini berarti harus kita mulai nih Mas Hasan. Kita harus oke, nanti cari kita buat informasi yang konten kegiatan kantor ya. Bikin kolam lele, asistensi kantor Bea Cukai Tegal. Bisa juga. Karena jujur gini Pak, kita mau bikin kolam ya, kita sebenarnya bisa googling tuh, petunjuk step-stepnya. Tapi yang di sana itu biasanya itu bukan praktikal, tapi teori gitu Pak. Kita lihatnya pusing gitu. Nah ini setelah dengar sendiri tadi tuh, di jeda dulu 3 hari, 2 atau 3 hari itu juga itu di teori itu nggak ada itu kayaknya. Kayak setelah diisi air langsung masukin bibit gitu loh. Sama kalau Ini ilmu alat praktek elektronik seperti ini tuh. yang nggak kami dapat. Nanti ikannya bisa stres soalnya Mas. Iya, karena kolam kita kan bukan kolam alami ya Mas Hasan ya. Artinya itu terbuat dari bahan plastik. Jadi kalau ada aroma juga ya, berpengaruh ya. Ada aroma pabriknya. Jadi istilahnya untuk menetralkan lah. Kalau mau lebih cepat gini Mas, ketika sudah dikasih air, nanti kita cemplungin gedebok pisang.
Pohon pisang. Pohon pisang atau daun-daun pisang itu lebih cepat menetralisir itu bau-bau plastik atau bau semen kalau misalnya kolam yang terbuat dari semen. Oh, Biasanya gitu. dipakai itu kedebok pisang. Kedebok pisangnya nanti diangkat setelah kolam apa diisi lele. Iya, Ya, diangkat. diambil ya bersihin ya. Iya, lele nggak makan kedebok pisang juga. Iya Oke, oke, oke. pula, apalagi makan gorengannya nggak mungkin ya. Gorengan doyan loh. Doyan, kalau gorengan doyan. Doyan Cuman ya? kalau Yang kasih kenapa makan. nggak kita kasih gorengan? Karena takutnya dia nanti Berlemak minta ya? kopi. Itu. Oh, nagih Iya. ya. Ada gorengan kok nggak ada kopi gitu ya. Iya. Bukan masalah minta nanti kopi. akan ada potensi kolesterol atau lemaknya lebih tinggi gitu enggak ya? Iya. Karena- Habis minta kopi nanti minta rokok kan susah. Iya pula. Lebih repot lagi kalau dia ngajak ngobrol ya. Nah, Makin ini bingung kita. 2 hal terakhir nih Pak Ahmad Sadili. Ya. Kita kan dalam kegiatan sehari-hari tidak selamanya di kantor nih. Betul. Ada kalanya kita sedang, apalagi waktu kayak gini ya, kadang-kadang kita WFHB, WFH gitu. Nah, ini memeliharanya itu di kantor gimana? Atau dibuat jadwal shift kasih makan atau gimana gitu Pak? Ya sih Mas, kebetulan kan kita ada CS ya, CS yang memang setiap hari standby dan kita PKD. sama PKD juga kita minta tolong sama mereka lah untuk ikut merawat, menjaga dengan cara misalnya pas kondisi libur Sabtu atau Minggu nanti PKD yang kasih makan pagi dan sore kayak gitu. Jadi kita minta tolong kerjasamanya dengan mereka. Kalau misalnya hari-hari biasa nih jadwal makan misalnya jam 7 kita belum ada yang datang. Biasanya jam segitu kan CS sama PKD juga udah datang duluan lah. Jadi biasanya mereka karena kita sejak awal itu udah memasrahkan sama mereka juga, minta tolong kerjasamanya dan mereka juga mau. Jadi akhirnya adalah mereka membantu juga kayak gitu. Saya tertarik sebentar dengan yang tadi itu. Emang kalau untuk makannya harus pakai jadwal juga ya? Pagi dan sore Mas. Oh, sekali pagi, sekali sore. Iya. Oh, nanti tengah hari istirahat gitu Kak ya? Iya. Bisa digambarin nggak Pak? Tadi satu kantong misalnya 300.000. Itu berapa kilo itu? 25 kilo ada? Itu untuk berapa kali makan gitu? Sebulan? Itu ya kurang, enggak ada 1 bulan ya Mas Bem ya. 3 mingguan ya. 3 minggu habis? Tapi kalau sebenarnya itu nanti kembali ke itu sih bentuk ukuran dari ikannya. Biasanya kalau masih kecil itu kan ikan nggak begitu butuh makan banyak ya. Karena sesuai kondisi sama dengan kita lah. Badannya kecil gitu ya, makanya dikit gitu ya. Tergantung kapasitas body lah ya. Oh, gitu Iya, ya. kalau body gendut, saat itu biasanya makannya banyak. Tapi nggak relevan tuh Mas, teori itu nggak relevan karena Mas Bambang ini walaupun badannya kecil makannya banyak. Jadi nggak relevan sebenarnya teori itu. Itu ikan kalau masih kecil, yang penting banyakin jajan aja Mas. Kalau makanan utama mah nggak begitu inilah. Oh no, kalau masih kecil banyak jajan, nanti pertumbuhannya nggak maksimal, nggak boleh juga Mas Bambang. Makan micin ya. Dia harus, nggak boleh banyak makan micin. Ini ngomongin apa sih? Itu dia tuh. Enggak, jadi kalau pakan sebenarnya tadi ya, kan ada pakanan sampingan juga dari sisa-sisa makan itu. Tergantung juga sih. Itu sebenarnya ekstra nutrisi juga ya. Iya. Ya, tambahan kalau untuk lah. satu karung yang 20 kilo. 20 kilo itu paling ya 3 minggu sampai 4 minggu lah, 1 bulan lah mungkin bisa. 3 minggu ya. Iya. Berarti dalam 1 kali periode panen itu ini ya 4 karung lah ya. Ya, kurang 4 lebih karung. Dan itu juga pakan grade-nya macam-macam Mas. Kalau kita mau yang bagus ya mahal. Tapi kalau misalnya kita lele kan sebenarnya nggak perlu yang bagus-bagus. Kadang-kadang saya yang penting kenyang sama Mas Adil ini saya agak berbeda pendapat nih. Mas Adil ini maunya kalau beli pakannya yang bagus kualitasnya gitu. Nah, kalau saya pakan cukup yang sekilo harga 6.000 aja udah
ini menjawab Buat- kayaknya. buat Kenapa lele Pak udah Bambang cukup. ini kurus ini? Cacingan. Iya, bukan. Dia makan apa aja tapi nggak itu. Nggak lihat kualitas nih. Nggak perlu kualitas, yang Iya, penting quantity. Kenyang. Ini jawab pertanyaan nih Betul, kita. betul. Jadi Kenapa? apa namanya? Yang penting ada 3 item kan, murah, enak, banyak. Mm. Ya kalau Mas Bambang mungkin nggak perlu itu, jadi hanya murah dan banyak saja cukup. Nggak mesti enak gitu kan. Sementara Mas Sadli pengennya yang terbaik kan gitu ya Mas ya. Iya. Oke. Itulah makanya Mas Adil ini juara di segala bidang karena memegang prinsip itu. Terbaik. Yang terbaik ya, betul. Jadi apa namanya, kita memang harus nggak cuma niat nih, harus langsung kita Niat, realisasi. tanya sama yang udah ahli, biar Betul. nggak salah jalan. Betul, Oh ya, ini ahli pertama nih. Iya, ahli pertama ya. Emang ahlinya ada berapa? Mulai dari pertama, kedua, ketiga dan seterusnya gitu. Iya, ahli Oke. pertama. Siap. Iya. Nah yang terakhir nih, Mas Sadli, hobi ikan ini sebenarnya tadi benar-benar didasari perintah tadi di awal, atau memang sudah ada bakat nih dari sebelumnya gitu loh? Karena kita sering dengar nih istilahnya itu tanganan gitu, apa ya? Kalau Cocok-cocokan. iya, orang yang tangannya panas itu nggak cocok nanam gitu loh. No, kamu nggak cocok kerja di air gitu Nah, ya. salah satunya gitu nih. Ini contoh saya nih nanam cabai. Kayak kurus gitu loh, padahal tanahnya subur. Nah, ini ada hal kayak gitu nggak di perikanan gitu loh. Kayak ini Mas Bambang nih, pelihara lele subur, tapi pelihara ikan nila tetap kurus gitu loh. Nah, itu mitos-mitos, itu mitos atau apa sih sebenarnya gitu loh. Tapi kalau dengar orang cerita itu ada kayak kita mau yakin gitu loh. Gimana Pak Sadli ini hal-hal ini gitu? Kalau kita sih kemarin nggak pakai kayak gitu Mas ya. Kita mengalir aja lah. Mengalir aja dalam artian udah kita niat bikin kolam, siapkan bibitnya, udah bismillah. Pokoknya kita niatnya untuk itulah bareng-bareng gitu aja sih Mas. Iya. Jadi nggak ada tangan-tanganan gitu ya? Nggak ada Mas, kita nggak Nggak ada, berpikir sampai ke situ malah kemarin. Emang kalau Mas Hasan ini berpikirnya jauh, sangat jauh gitu Mas. Aduh. Kalau saya berpikirnya dari hati sih Mas. Jadi enggak tangan-tangan itu tangan panas atau itu menurut saya enggak ini sih. Kalau Nggak ada misalnya ya? dari hati kita memang benar-benar tulus ya, pengen ngopeni lele, pengen ngopeni nila, pengen ngopeni apalah aglonema atau apa gitu. Ya insya Allah apa yang kita tuluskan itu akan memberikan ini luar gitu lah. biasa. Ini. Inspiratif sekali Mas Bambang ini. Aduh, Luar kok biasa. sih? Mas Bambang sehat ya? Sehat tapi waras belum tahu. Oh iya. Sehat tapi belum tentu waras. Waras. Iya. Mas Bambang itu memang icon Mas. Tadi yang disampaikan memang benar icon. Jadi dia itu terkadang mengeluarkan kata-kata bijak kayak gitu. Tapi pas ngeluarin kayak gitu kita heran ya. Kata-kata bijaknya itu apa ya? Jadi awalnya serius, nanti ujungnya jadi gitu. Mas Sadli ini aja sekedar sedikit masukan aja. Kalau kantor Tegal itu warganya ada berapa ya? Kurang lebih Saat ini 56 sampai kalau pas 59 Mas. 59. 59 ya. Saya sedikit masukan aja. Kalau bisa coba dicari icon yang lain deh gitu. Jangan Mas Bambang ya. Jangan Mas Bambang gitu. Maksudnya di antara 59 personel dikurangin Mas Bambang, 58 yang lain masa nggak ada yang pantas jadi icon ya? Oh iya. Ya, Ya jadi sebenarnya ada, cuma kadang dia yang harus minta kayak gitu, kita mau gimana? Dia yang minta. Saya minta aja yang icon kayak gitu. by Susah request ternyata. Iya. Saya pikir tadi kalau misalnya masih ada pilihan lain, mohon coba mungkin bisa dipertimbangkan untuk mencari icon yang lain. Oh gitu. Siap. Masukan kita tabung Mas. Nah, siap, terima kasih. Berarti ini sekarang bulan Maret ya, hampir pertengahan. Sampai akhir bulan kita todong ini iuran 50-an ya. Bisa jadi ya, pegawai kita sekitar 45 ini. Dan kita bukan ikonnya.
Kalau Mas Hasan mungkin iya, maskot. April ya kita sudah dapat dana tuh. Narikin sumbangan April. 50-an ya per pegawai. Cukup ya, dana misal 1 juta ya. Cukup Untuk lah. bangun lebih ukuran dari cukup segitu itu. ya. Beli kolam terpal yang ukuran 3x4 aja, 3x4 atau 2x4 cukup kok. Itu harga yang 200.000, 250 itu udah bagus banget, udah cukup sampai 3 tahun masih belum robek itu. Oke, ini buat teman-teman nanti di Penonton kita. penonton kita ini. Nah, Nih, barangkali ada yang mau memulai duluan. modal 1 juta ya. Berarti Ya. sudah dapat terpal misal ukuran 3x4. Bikin tiang, bikin pakan ya untuk periode pertama 1 kantong sama bibit lele. Iya. Cukup ya. Iya. Caranya patungan kayak kita nih. Rencana kita mau nodongin iuran 50.000. Donasi. Donasi. Bukan Alah, donasi. ngapain patungan? Inilah sama Bu Ardani. Bu Ardani mau pelihara lele, gitu aja. Oke, nanti masukannya kita coba ajukan, Mas Bambang. Kira-kira pimpinan memberi restu atau sekalian membiayai, ya kan? Ya kan? Nanti kita sampaikan. Tapi paling tidak kita ada upaya lah. Oh iya. Kalau patungan ini lebih apa? Kebersamaannya lebih kerasa. Nah, lebih inilah, lebih merakyat lah, berasa sama-sama kan gitu. Siap. Ada lagi Mas Hasan yang perlu kita korek-korek. Tapi kalau misalnya nggak sempet di sore ini kita korek-korek, ya kan? Di kesempatan ini kita korek-korek, ya pasti ke depan kita akan ganggu mereka lagi untuk nanya. Bulan April ya kita Iya. mau eksekusi nih ide ini nih. Oh, Nanti boleh, mohon bantuan sekalian di pinggir kolam kita tangkap lelenya. Nah. Kayaknya kalau April kejauhan, kenapa nggak pertengahan Maret aja? Pertengahan Maret. Iya. Nah itu kesalahan kita juga nih kayak. Kenapa gitu? Kita bikin planning kapan, tapi pada saat eksekusi nggak jalan. Kejauhan ya kan. Iya. Kenapa nggak kita cepetin aja? Pertengahan Maret nanti mungkin kita akan bisa mulai melangkah. Nah, dimulai dengan mimpi. Kita mimpi tidur. makan lele bersama ya, Tidur. kantor ya. Tidur kan dimulai dengan mimpi, kita tidur. Nggak jadi kolamnya. Iya betul. Iya. Terima Oke. kasih Mas Adli ini informasinya. Jadi Mas Bambang dan Mas Sadli ya. informasi praktek lapangan ini loh yang sebenarnya itu kita sangat butuhkan gitu loh. Jadi kalau sekedar googling, cari referensi di internet, jujur ini mungkin teman-teman lebih baik tanya sama yang udah melakukan gitu loh. Nah ini terima kasih sekali tentang perlelean tadi ya. Kita baru bahas satu bidang nih dengan Pak Ahmad Sadli tadi dari sekian banyak prestasi ya. Aduh, nih kayaknya kita ada next episode nih. Bisa jadi kita atur aja. Karena soalnya mengundang Mas Sadli dan ikon kantornya itu agak susah kayaknya. Sudah janjian 2 minggu yang lalu kayaknya. Baru terrealisasi dalam pekan ini. Kita bisa tersambung bersilaturahmi dengan kantor Tegal, bertemu dengan Mas Bems dan Mas Sadli. Iya. Oke, mungkin itu aja ya, Mas. Kita cukup kali ya. Kita izin ini ya komunikasi dalam bentuk gangguan ya, Bang. Iya. Ini gimana gitu ya. Siap. Jadi tetap akan nanti hasilnya, progresnya dari mulai awal sampai nanti kelanjutannya nanti akan kita update terus mungkin karena kita harus discuss juga sama kantor Tegal. Betul. Dan siap-siap aja untuk selalu kita ganggu. Siap. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Mas Sadli dan Mas Bems atas kesediaannya bergabung bersama kita di Ngopi Asik, ngobrol penuh inspirasi dan informasi menarik. Semoga bermanfaat dan menjadi motivasi dan inspirasi buat kita semua. Satu lagi, jangan lupa ngopi ya. Jangan lupa ngopi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.